Jadi ilmu pengetahuan itu memiliki struktur, kawan-kawan. Seperti bangunan itu kan punya struktur, ya. Ada pondasi, substruktur, ada badan, superstruktur, ada atap, upper struktur. Nah, gitu ya. Begitu juga ilmu pengetahuan itu punya struktur. Nah, dikatakan sebagai ilmu pengetahuan modern, ya kalau dia punya struktur ini, karena ciri khas dari ilmu pengetahuan modern dia harus sistematis, ya harus sistematis, dia harus punya struktur. Nah, kalau kita menghendaki arsitektur Islam menjadi ilmu pengetahuan arsitektur di dunia yang modern, nah, kita harus punya strukturnya, gitu ya, harus punya strukturnya. Nah, tapi ini kebalik, ya, kawan-kawan, agar memudahkan saja ya. Yang semakin ke atas itu strukturnya dia semakin abstrak. Ibaratnya pondasi. Nah, jadi pondasinya di atas ini ya. Untuk memudahkan saja nanti menganalogikan. Ya. Jadi landasan filosofis ya itu dia abstrak sekali ya. Merupakan sebuah pandangan-pandangan ya, yang diyakini benar gitu ya. Yang ibaratnya sebagai pondasi. Jadi strukturnya arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan, ya pondasinya itu landasan filosofis ini. Ya, ini landasan filosofis. Nah, yang sumbernya adalah wahyu, kalau arsitektur Islam. Ya, kalau arsitektur modern beda lagi sumbernya, arsitektur postmodern beda lagi sumbernya. Nah, dari sumber ini akan muncul landasan filosofis. Ya, berkaitan dengan asumsi. Contoh asumsi adalah apa itu manusia, ya karena arsitektur untuk manusia, kita membangun arsitektur untuk manusia, berarti kita harus bertanya dulu apa itu manusia. Ya, kalau kita sudah tahu apa itu manusia, baru kita bicara arsitektur seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia, kan begitu. Ya, itu salah satu asumsi yang dibicarakan dalam bidang ilmu arsitektur sebagai ilmu pengetahuan di zaman modern. Ya. Arsitektur modern punya asumsi manusianya sendiri, arsitektur postmodern punya asumsi manusianya sendiri. Begitu juga arsitektur Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai. Ya. Apa yang baik, apa yang salah, gitu ya. Nah, nilai-nilai itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu nilai-nilai. Ya. Kemudian yang ketiga ada lingkup masalah. Arsitektur Islam ini sebagai ilmu pengetahuan arsitektur di zaman modern, ya dia punya fokus sendiri yang menjadi lingkup masalahnya. Begitu juga dengan arsitektur Islam, arsitektur modern, lingkup masalah arsitektur modern adalah teknologi, ya, sehingga selalu kembalinya pada persoalan teknologi. Sementara arsitektur postmodern lingkup masalahnya adalah pada penafsiran, ya, pemaknaan, makna arsitekturnya, simbol. Nah, gitu. Sementara dalam arsitektur Islam, apa masalahnya? Nah, itu kan harus kita bicarakan juga. Kemudian yang keempat, model. Model itu, yang ideal itu seperti apa? Kalau kita katakan arsitektur masjid yang ideal itu apa? Ya, arsitektur Masjid Nabawi pada abad ke-7 itu. Gitu, ya. Jadi model itu contoh arsitektur yang ideal, ya, preseden yang ideal. Gitu ya. Arsitektur modern apa yang ideal? Salah satunya filosofinya Le Corbusier, ya, kemudian Glasshouse-nya Philip Johnson. Ya. Arsitektur postmodern yang ideal yang mana? Nah, gitu. Salah satunya adalah rumahnya Robert Venturi. Gitu. Jadi ada patokan-patokan kalau arsitektur mau ideal itu ada contohnya. Nah, itu model namanya. Ya. Dan itu semuanya, ya 4 poin ini merupakan landasan filosofis. Ya. Pondasi dari struktur ilmu pengetahuan arsitektur. Nah ini pondasinya. Gitu ya. Di bawah itu ada dindingnya atau badannya, kawan-kawan. Ada badannya yang disebut dengan bangunan teori. Nah ini superstruktur ini, bangunan teori. Ya ada metateori, teori, konsep, prinsip, kita tidak akan membahas itu. Yang penting kawan-kawan paham ya. Ada superstrukturnya. Kemudian upper struktur yang paling atas itu ya teknologi, itu ya barangnya, artefaknya, gitu ya. Jadi ada yang pondasi ke bawah tidak kelihatan dia. Nah itu landasan filosofis itu. Ya. Kemudian ada badannya, superstruktur, yaitu bangunan teori. Ya dia ada metateori, teori, konsep, prinsip, gitu ya.
sampai yang paling atas, ya, upper struktur itu atap, gitu ya. Yang paling terlihat itu atap, yang paling terlihat, yang paling mudah terlihat. Gitu. Ya, teknologinya, ya, teknologi di sana termasuk bendanya, barangnya, artefaknya, ketukangannya, gitu ya, gitu. Nah, lalu di antara struktur ini, ya, tentu saja ada metodologi ya, metodologi bagaimana cara membuat landasan filosofis sampai membuat teknologi itu ya. Metodologi ini juga sumbernya dari Al-Quran. Bagaimana cara merancang dengan menggunakan Al-Quran, gitu. Nah, itu metodologi. Ya. Nah, cara membangun struktur, nah metodologi itu caranya, cara membangun strukturnya. Nah, gitu. Nah, lalu di antara tiga bagian struktur ini, ya, ada pondasi, ada badan, ada atap. Ya. Di mana letak perbedaan arsitektur Islam dengan arsitektur yang lain, kan begitu. Paling fundamental, ya, paling asasi, perbedaan itu dapat dilihat dari pondasi. Pondasi yang tidak terlihat, di sanalah letak perbedaan yang paling fundamental, yang membedakan arsitektur Islam dengan arsitektur modern dan arsitektur postmodern maupun arsitektur yang lain. Ya. Asumsi dasarnya beda, nilainya beda, fokusnya beda, modelnya beda. Ya. Itu yang paling fundamental, yang paling penting perbedaan itu pada pondasi yang tidak terlihat. Nah, gitu. Karena tidak terlihatlah masalahnya ini jarang sekali dibahas, jarang sekali diperhatikan. Karena tidak terlihat pondasi ke dalam. Padahal pondasi itulah yang menentukan bangunan itu bisa berdiri kokoh ke atas. Gitu. Nanti kita akan bahas apa maksudnya perbedaan pada ranah pondasi itu. Semakin dia ke atap, ya, semakin dia terlihat badan bangunan sampai atap bangunan, ya, perbedaan itu semakin tipis. Nah, gitu. Perbedaannya semakin berkurang, perbedaannya semakin samar. Nah, gitu ya. Contoh kubah itu di teknologi. Sehingga kalau kita berangkat mencari argumentasi perbedaan arsitektur Islam dengan arsitektur yang lain di ranah teknologi, ya kita akan menjadi kesusahan, karena perbedaannya samar sekali. Perbedaannya samar sekali. Ya, perbedaannya sedikit, gitu ya. Kadar bedanya sedikit. Nah, kenapa? Karena teknologi ini, ya, kawan-kawan, terikat dengan hukum kebudayaan, saling pinjam meminjam. Umat Islam, ya, ketika daerahnya semakin luas, ya, ke utara itu masuk ke daerah Syam, Damaskus, ke timur sampai ke Maghrib, bahkan ke Andalusia, dekat dengan Eropa ketika itu. Ya, kemudian ke barat sampai ke timur sampai ke Persia, sampai ke India, sampai ke Cina. Mau tidak mau ya umat Islam bersentuhan dengan budaya setempat. Ke selatan ya sampai ke Nusantara. Ya. Mau tidak mau ya bersentuhan dengan budaya setempat, sehingga umat Islam mempelajari ketukangan dan teknologi setempat untuk membangun arsitekturnya. Ya. Itu prinsip universal yang tidak bisa dikecualikan. Semua peradaban melakukan itu. Peradaban Yunani juga minjem dari peradaban Mesir. Ya. Jadi kalau kita mencari perbedaan itu pada upper struktur, pada atap, kita akan kesusahan sendiri, kawan. Karena kadar bedanya kecil sekali. Antara kubahnya Yunani, kubahnya Romawi dengan kubahnya umat Islam itu ya bedanya tipis sekali. Pada apa? Pada fungsi yang dinaungi. Gitu ya. Pada fungsi yang dinaungi. Kubahnya Romawi itu di gereja, kubahnya umat Islam di masjid. Gitu. Kemudian pada kebutuhannya, gitu ya. Kalau umat Nasrani, kubah itu di bawah altar, gitu ya, untuk menunjukkan sakralitas pendeta itu ya, sedang memimpin peribadatan di nif di altar itu ya, di altar. Sementara di masjid, kubah itu ditempatkan di area makmum, ya,
sholat jamaahnya makmum itu, kenapa? Karena ada kebutuhan agar soft sholat tidak terputus dengan kolom, gitu ya. Dengan adanya kubah, kolom-kolom hipostyle itu, ya kolom-kolom yang berderet itu bisa dihilangkan semua, sehingga tidak memutus soft sholat. Nah, gitu. Jadi perbedaannya tipis sekali, ya. Perbedaannya tipis. Ya bisa kita menemukan perbedaan di sana, tapi tipis. Ya. Begitu juga pada area badannya, ya. Superstrukturnya ada yang perbedaan ada, gitu ya. Tapi tipis. Ya. Contoh, nah, masalah trilogi Vitruvius, ya arsitektur itu utilitas, firmitas, venustas, ya itu teori yang kemudian diturunkan jadi konsep sampai ke prinsip, gitu ya. Ya. Bisa tidak kita meminjam itu? Bisa, tentu saja, ya untuk menjelaskan arsitektur Islam, dan itu sudah dilakukan ya oleh banyak para ahli, meminjam triloginya Vitruvius itu ke dalam arsitektur Islam, ya. Utilitas fungsi, tapi sebenarnya nggak pas fungsi ya, karena Vitruvius mengatakan utilitas itu kemudahan menggunakan. Kemudian firmitas itu kekokohan dan keawetan, venustas keindahan. Ya, itu kemudian dipinjam, ya kembali terikat dengan prinsip kebudayaan saling pinjam meminjam, itu sah gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan, kata Sayyid Hussein Nasr, kalau kita minjem itu pasti ada modifikasi. Hasil modifikasi itulah yang menjadikan berbeda. Ya. Tapi tentu saja perbedaan itu menjadi tipis, gitu ya. Tidak seperti ketika kita membuat sendiri dari awal, gitu ya. Tidak bisa peradaban itu membuat sesuatu dari awal, dari nol, gitu nggak bisa. Pasti meminjam dari tempat-tempat yang lain. Contoh ya, ketika kita bicara venustas, ya estetika, keindahan itu kita ganti namanya menjadi jamil. Ya. Itu modifikasi, gitu ya. Kemudian kita ganti argumentasinya pada hadis, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, estetika di sana bukan saja estetika yang sifatnya kemanusiaan, tapi ada sandaran teologisnya, sandaran ketuhanannya, gitu ya. Dengan mencari argumentasi dari hadis, gitu ya. Itu modifikasi, gitu ya. Modifikasi itulah yang menyebabkan ada perbedaan dengan punyanya Vitruvius. Walaupun sekali lagi ya perbedaan itu tipis. Kenapa? Karena menggunakan strukturnya dari Vitruvius. Arsitektur itu 3 bagian, ya utilitas, venustas, firmitas, gitu ya. Tapi kita melakukan modifikasi itu sah, gitu ya. Nah sekali lagi kawan-kawan, perbedaan pada ranah badan dan atap itu bisa kita cari. Tetapi tipis, samar, ya. Sedikit perbedaannya. Perbedaan yang fundamental, yang orisinil, yang otentik punyanya arsitektur Islam itu pada pondasinya, yang di dalam tanah yang tidak terlihat. Sehingga kita kalau ingin mencari perbedaan itu ya kita harus menggali tanah, kita lihat pondasinya. Nah, di dalam landasan filosofis tadi kawan-kawan, ya di dalam tanah tadi itu ya ada namanya struktur landasan filosofis di bidang arsitektur. Nah, di bidang arsitektur itu kawan-kawan, kalau dari barat ya manusia, alam, arsitektur. Nah, itu membentuk segitiga bidang ilmu arsitektur. Ya, manusia, alam, arsitektur. Nah, ketiganya saling koeksisten, maksudnya saling mempengaruhi. Manusia mempengaruhi arsitektur, arsitektur mempengaruhi manusia. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia. Alam mempengaruhi arsitektur, arsitektur juga mempengaruhi manusia, gitu. Koeksisten, ya, semuanya saling mempengaruhi.